Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladhi tasmu bil fardi wal mujtama ilal makanatil izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, mukarramah, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, panitia Gemar Ramadan, Bapak Ibu, seluruh jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di malam hari ini. Fa innallaha ta'ala yanzuru ila ibadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang hamba-hambanya fi awali lailati Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, wa may yanzurullahu ilaihi lam yu'adzab abadan. Siapa yang malam pertama itu dipandang Allah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawihnya, dengan tilawahnya, dengan sedekahnya, maka Allah tidak akan mengadab selama-lamanya. Semoga kita semuanya terbebaskan dari api neraka. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Saya ingat kisah di mana Rasulullah di hari terakhirnya, beliau tidak sempat untuk mengimami salat berjamaah, tapi di waktu subuh itu beliau buka jendela, tirai kainnya dibuka, beliau tersenyum, dalam sakaratul mautnya tersenyum karena memandang barisan-barisan salat tanpa diimami beliau. Abu Bakar yang jadi imam, kaum muslimin tetap salat berjamaah. Dan kita malam ini salat berjamaah, isya'nya berjamaah, mudah-mudahan subuhnya juga berjamaah. Itu bisa membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah senang ketika melihat umat tetap mendirikan salat, di mana Rasulullah tidak bersama mereka tapi tetap menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Salawat kita kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Innama salatakum turadu alayya, salawat-salawatmu disampaikan kepadaku. Ada malaikat khusus yang menyampaikan salawat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini temanya berbahagia menyambut bulan Ramadan. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini kultumnya
kuliah 7 menit, 17 menit atau 70 menit? 70 nanti pada bubar kan? Ambil yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja. Kuliah 17 menit, setuju? Nah, baik, tadi sudah 5 menit, berarti 10 menit lagi. Berbahagia menyambut Ramadan. Saya pandang wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah yang bahagia semua. Wajah yang nggak takut corona, wajah yang tidak takut akan wabah, karena kita yakin Allah melindungi kita semuanya terhindar dari wabah-wabah itu. Amin ya rabbal alamin. Wajah yang senang dengan amaliyah Ramadan, dengan ibadah Ramadan. Bagaimana kita nggak senang? Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam, dari awal malam hingga akhir malam, hatta matla'il fajr, sampai akhir Ramadan. Kalau ditanya siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar, angkat tangan. Yang nggak ngangkat nggak pengen. Siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar, angkat tangan. Angkat tangan aja berat. Enggak, saya ingin sampaikan, kalau ingin dapat Lailatul Qadar, setiap malam tarawih dijamin dapat Lailatul Qadar. Setiap malam jamaah isya dan subuh dijamin dapat Lailatul Qadar. Man shalla rak'ataini, siapa yang salat 2 rakaat fi Lailatul Qadri, dalam malam Lailatul Qadar, faqad adrakah, dia telah mendapatkan malam itu, mendapatkan bagian qadar kemuliaan di malam itu. Itu kalau cuman 2 rakaat, apalagi kalau 11 rakaat. Sebagian yang lain tidak cukup menambahkan dengan tahajudnya di rumah. Ada yang bertanya, memang boleh sehabis tarawih witir kemudian tahajud? Boleh. Silahkan tahajud lagi tanpa witir lagi. La witroni fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau kita setiap malam sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian kita sholat subuh berjamaah, dijamin dapat Lailatul Qadar. Insya Allah. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan kalau sholat bareng imam, itu selesainya bareng imam. Jangan imam belum selesai, kita pulang duluan. Nggak dapat fadilah keutamaan sholat semalaman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Dzar, Nabi sholat malam, 1/3 malam, besoknya setengah malam, besoknya lagi umat minta, ya Rasulullah, seandainya engkau sholat hingga akhir malam, kami senang. Jadi sholatnya semalaman. Itu bedanya kita sama sahabat. Sahabat dikasih 1/3 malam, setengah malam kurang, maunya sampai akhir malam. Kalau kita dikasih setengah malam, maunya 1/3, dikasih 1/3 maunya 1/4. Kalau bisa mah lebih cepat lebih baik katanya. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, kata orang sono gitu. Enggak, sebenarnya ketika imam itu kita ikuti sampai selesai, entah panjang entah pendek, pendek pun juga nggak usah kita nggerutu, sholat kok pendek-pendek, nggak usah juga. Kenapa? Ada riwayat nih, Nabi ketika diminta sholat sampai akhir malam, beliau itu sangat sayang sama umat. Innar rajula idza shalla ma'al imam, seseorang apabila sholat bareng imam, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai, entah itu yang 11 rakaat, entah yang 23 rakaat, yang penting dia sholat bareng imam. Apa jaminannya? Kutibalahu baqiyatul lailatihi, ditulis baginya sisa akhir malam itu dia juga dalam keadaan sholat. Ini misalnya sholat selesai 8:30. Kalau imamnya selesai 8:30 dia pulang, kita ikut pulang,
sholat kita dinilai sampai subuh. Alhamdulillah. Ini rahmaniyah, rahimiyah Allah, kasih sayang Allah yang Allah limpahkan. Ini anjuran kebersamaan. Kalau di sini kan memang sudah dipaket 11 ya. Halo? Di tempat kami itu ada 2 paket. Paket 11 sama paket 23. Imamnya gantian. Karena memang umat ini mintanya beda. Nah, biasanya yang senangnya paket 11, kalau imamnya 23 baru dapat 8 dia kabur. Halo? Kenapa? Maunya 11. Beruntung di sini panitia cuma netapin 11. Jadi mau kabur berapa kan gitu. Mudah-mudahan semuanya pahalanya sampai subuh. Berbahagia menyambut Ramadan dalam makna juga berbahagia untuk mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan. Tilawatil Quran. Jangan sampai nggak khatam. Sehari sejuz. Kira-kira berat nggak? Berat nggak? Berat. Insya Allah di bulan Ramadan ringan. Insya Allah. Kalau di luar Ramadan berat. Beda. Kelas kita beda dengan kelas sahabat. Ibnu Umar disuruh khatam sebulan sekali, lebih cepat saya bisa. Kalau begitu 1 bulan 2 kali, lebih cepat saya bisa. Sepekan sekali, lebih cepat saya bisa. 3 hari sekali, lebih cepat saya bisa. Nabi anjurkan, jangan, itu sudah cukup. Paling cepat 3 hari sekali. Kenapa? Kamu nggak akan paham, kata Nabi. Ini kelasnya Abdullah bin Umar. Tapi jangan gara-gara hadis ini kemudian kita menyalahkan yang sehari khatam. Para hafidul Quran, hafidh-hafidh itu kalau setoran bisa itu. Ketika dia ngambil sanad sehari selesai. Utsman bin Affan dalam beberapa riwayat itu kalau salat malam cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaat 15 juz. Jadi rakaat kedua sudah khatam. Jadi jangan salahkan Imam Bukhari dan Imam Syafi'i yang setiap Ramadan khatam 2 kali. Malamnya khatam, siangnya khatam. Itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Beda sama Imam Al-Hikmah. Beda kelas gitu loh. Artinya jangan menyalahkan itu juga. Kalau riwayat Ibnu Umar itu kan khusus Abdullah bin Umar. Jadi hadis itu banyak. Kita kembali lagi. Lah kita minimal itu ya khatam sebulan sekali. Insya Allah. Kemudian kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu hampir nggak pernah berhenti. Dapat yang namanya rampasan perang, kambing, unta antara gunung satu gunung berikutnya. Beliau berikan sampai habis. Itu kedermawanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diminta sampai habis, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kedatangan tamu yang meminta. Beliau masuk ke dalam kamar. Kata dia, baju yang Anda pakai juga boleh. Maka baju yang dipakai pun diminta. Dan Nabi masuk kamar diberikan itu. Sampai Bilal mau qomat, Nabi nggak keluar-keluar. Rupanya baju luarnya itu diminta. Nggak pantas kalau beliau imaman pakai baju dalam. Umar menegur, ya Rasulullah, ini kemauan Anda atau wahyu? Sehingga yang Anda pakai pun Anda berikan. Wala tajal jadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqauda maluman mansura. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, terlalu pikir. Jangan juga terlalu membentangkan tanganmu sampai habis-habisan, sedekah habis-habisan. Jangan begitu.
Dengan itu kamu akan tercela dan menyesal. Terlalu kikir, tercela. Sedekah semua sampai habis-habisan, nanti kamu nyesel. Sampai buat anakmu aja nggak ada. Mau pakaian buat sholat aja nggak ada. Orang-orang ibadur rahman, kekasih Allah, dia punya ciri. Wa anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau mereka infak, tidak melampaui batas, tidak juga terlalu pelit, antara itulah. Maka canangkan, tiada malam Ramadan kita lewati melainkan kita sedekah. Jadi tiada hari tanpa kita lewati melainkan kita sedekah. Seberapapun, ittaqun nar walau binisfi tamratin, kata Nabi. Takutlah kamu dengan neraka walaupun sedekah dengan 1 biji kurma. Berat nggak itu? 1 biji kurma. Berat nggak? Berat. Ringan sedekah dengan, tapi nilainya berat di sisi Allah. Dengan keikhlasan diterima dengan tangan kanan Allah, lalu ditumbuh kembangkan menjadi 7 gunung Uhud, 1 biji kurma di hari kiamat nanti. Berikan buka puasa sama orang-orang yang puasa. Ya Rasulullah, kami semuanya mampu. Kalau cuman sekedar kurma air, walau bitamratin, walaupun dengan 1 biji kurma, au surbati ma'in, atau 1 teguk minuman, au surbati labanin, atau 1 sluk susu, itu pahalanya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka. Jadi kalau kita bungkusin 3 biji kurma itu, kita kasih orang yang berpuasa, dia berbuka dengan itu, dengan segelas air putih itu, pahalanya ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Begitulah dermawannya Rasulullah. Rasulullah itu pakai jas bagus baru dipakai. Ada yang muji, jasnya bagus ya Rasul, pulang langsung dilepas. Itu Rasulullah. Tapi jangan puji jaket saya. Saya belum sekelas Rasulullah. Itu Rasulullah. Dermawan. Tilawah, tarawih, memakmurkan masjid, sedekah, silaturahim. Jangan sampai wala taj'al fi qulubina ghilla. Jangan kujadikan dalam kalbu kami ada rasa nggak nyaman. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Ramadan harus berhati lapang semua. Karena kalau masih ada yang musuhan Lailatul Qadar nggak dapat. Nabi di tengah-tengah mereka, para sahabat ada. Jibril datang mau memberitahu Lailatul Qadar, tapi ada yang musuhan sama pamannya. Maka Jibril pun pergi. Setelah itu ditanya, itu ada di antara kaum muslimin yang bermusuhan dengan pamannya. Pulang kamu minta maaf. Jibril enggan bersamamu. Walakin Allah habba ilaikumul iman. Allah telah menjamkan keimanan. Maka dalam doa orang-orang yang beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kejadikan dalam kalbu kami ada ghil. Ghil itu rasa tidak nyaman, apalagi hasad. Terakhir sebagai penutupnya, ayyun nas afdal, manusia mana yang paling utama? Bukan amal yang utama, tapi manusia yang paling utama. Ini buah dari puasa. Nabi menjawab, kullu mahmumil qalbi wasadukil lisani. Ya Rasulullah, fama mahmumil qalbi sadukil lisan na'rifuhu. Apa itu mahmumil qalbi? Lisan yang jujur kami tahu, tapi yang namanya mahmumil qalbi itu kami tidak tahu. Ini menunjukkan orang Arab, tidak semua orang Arab paham bahasa Arab. Maka nanya sama Nabi, qalbun taqi annaqi la isma fihi. Manusia paling utama yang jujur kata-katanya, hatinya bersih. Maksud hati bersih kata Nabi,
hatinya bersih, bertakwa. Ujung dari perintah puasa, la'allakum tattaqun. Hatinya bersih, bertakwa, la isma fihi, nggak ada dosa-dosa, nggak ada ghilla, rasa nggak nyaman sama saudara, wala hasada, nggak ada hasad, tidak ada iri, maka dia telah sukses puasanya. Itulah manusia yang paling utama. Semoga seluruh jamaah menjadi manusia-manusia yang paling utama di sisi Allah, yang benar dari Allah. Yang selanjutnya saya mohon maaf, sudah tepat 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.